Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kitab Kejadian bab 31 dengan judul perikop Laban mengejar Yakub bagian kedua. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas, dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Demikianlah sabda Tuhan. Sebelumnya, Laban mengejar Yakub karena melarikan diri darinya tanpa pamit, tanpa bilang-bilang, diam-diam pergi. Dan tidak hanya itu, ternyata Rahel ini, istri kedua dari Yakub itu, mengambil, kalau tidak dibilang mencuri, terafim milik Laban, ayahnya. Jadi ini anaknya, ini ayahnya. Ini Laban, ini Rahel. Laban itu menggeledah kemah dari Yakub, mencari apakah ada yang mencuri terafimnya. Setelah menggeledah kemah Lea itu istri pertamanya, lalu kemah kedua budak perempuannya, tidak ditemui terafim itu. Lalu Laban masuk ke kemahnya Rahel. Wah, Rahel was-was ini. Bagaimana nanti kalau ketahuan bahwa dia yang mencuri terafim itu? Pasti nanti dia dihukum mati oleh Yakub, suaminya sendiri. Karena Yakub sudah berkata bahwa siapa yang mengambil silahkan, nanti dia akan tidak boleh hidup lagi. Rahel pintar ya. Jadi terafim itu dimasukkan di pelana. Ini pelana unta. Unta ini kan dipakai untuk tempat duduk itu. Dimasukkan di situ, di pelana untanya. Lalu diduduki oleh Rahel. Ketika Laban mau minggir, "Bapak mau lihat kotak pelana yang kamu duduki itu, apakah ada terafim?" Tapi Rahel pintar. Tidak Bapak, saya sedang haid, saya sedang datang bulan, saya tidak bisa berdiri." Ya, Laban tidak memaksa ya. Ya sudah, mungkin dalam hatinya Laban juga, ini pasti di tempat pelana unta yang diduduki oleh Rahel ini. Tapi Rahel tidak mau berdiri dengan alasan lagi haid. Tapi ya sudah, akhirnya Laban menyerah. Ya sudah. Lalu yang marah malah Yakub ya. "Kenapa Anda menggeledah semua kemahku? Bukankah saya sudah bekerja padamu selama 20 tahun? Selama 14 tahun saya bekerja padamu untuk mendapatkan Lea dan Rahel.
anakmu menjadi istriku. Lalu tambah 6 tahun lagi menggembalakan domba-dombamu. Jadi kalau ada domba yang pernah diterkam binatang buas, itu sudah saya ganti, dan seterusnya. Jadi Yakub sudah baik hati ya, sudah jadi pegawai yang setia, berdedikasi tinggi, yang jujur. Tapi Laban ini orangnya memang curang ternyata. Repot memang punya saudara yang curang, itu repotnya. Mungkin Anda juga punya saudara yang seperti itu, atau kurang lebih seperti itu. Orangnya agak curang, urik, mau menang sendiri, gak mau berkorban, atau berkorbannya hitung-hitungan ya, pelit dan sebagainya itu. Ini Laban ini, curang orangnya. Mertuanya Yakub. Yakub nanti akan dipanggil Israel, dipanggil Tuhan Israel. Lalu pada akhirnya Laban, oke lah, Laban tidak berurusan lagi karena tidak menemukan terafim itu. Dan akhirnya apa yang terjadi nanti kita saksikan di video berikutnya, dengan perikop berikutnya. Masih sambungan dari ketegangan antara Laban yang mengejar Yakub, yang melarikan diri dari Laban. Apa yang akan terjadi? Apakah Yakub dibiarkan pergi atau disuruh mengganti rugi? Ini kita saksikan di video berikutnya. Jadi pastikan jangan lupa di subscribe bagi yang belum, dan juga di like. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya, masih dari Kitab Kejadian bab 31. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.